Halo teman-teman, ya kembali lagi bersama saya. Dan nama saya Muhammad Yuda Prasetya, NPM 180211111009, Fakultas Visipol, jurusan Ilmu Komunikasi. Baik, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi lintas budaya. Untuk video selengkapnya, tonton sampai habis ya guys. Menurut Liliweri, komunikasi antar budaya adalah interaksi antar pribadi dan komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki latar belakang dan kebudayaan yang berbeda. Contohnya adalah seperti mahasiswa yang ditempatkan di dalam satu kelas yang terasa asing bagi mereka. Kebanyakan berasal dari daerah dan memiliki kebudayaan yang berbeda. Akan tetapi, mereka dapat bersatu dalam kelas dikarenakan adanya komunikasi. Komunikasi inilah yang menjadi jembatan bagi mereka untuk memahami kebudayaan masing-masing. Tujuan komunikasi antar budaya menurut Litvin yaitu: yang pertama, menyadari bias budaya sendiri. Lebih peka secara budaya. 3. Memperoleh kapasitas untuk benar-benar terlibat dengan anggota dari budaya lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan memuaskan dengan orang tersebut. 4. Memangsang pemahaman yang besar atas budaya sendiri. 5. Memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang. 6. Mempelajari keterampilan komunikasi yang membuat seseorang mampu menerima gaya dan isi komunikasinya sendiri. 7. Membantu dalam memahami kontak antar budaya sebagai hal yang menghasilkan dan memelihara wacana dan makna bagi para anggotanya. Ke-8. Membantu dalam memahami model-model, konsep-konsep, dan aplikasi-aplikasi bidang komunikasi antar budaya. 9. Membantu menyadari bahwa sistem-sistem nilai yang berbeda dapat dipelajari secara sistematis, dibandingkan, dan dipahami. Karakteristik komunikasi lintas budaya. Ada beberapa macam karakteristik komunikasi lintas budaya. Antara lain, ada 2 atau lebih kebudayaan yang terlibat dalam komunikasi. 2. Ada jalan atau tujuan yang sama yang akhirnya menciptakan komunikasi itu. 3. Komunikasi lintas budaya menghasilkan keuntungan dan kerugian di antara 2 budaya atau lebih yang terlibat. 4. Komunikasi lintas budaya dijalin baik secara individu, anggota masyarakat, maupun dijalin secara kelompok atau dewasa. Ini dapat dilakukan melalui media. 5. Dapat semua komunikasi lintas budaya menghasilkan feedback yang dimaksud. Hal ini tergantung pada penafsiran dan penerimaan dari sebuah kebudayaan yang terlibat. Mau atau tidaknya dipengaruhi. 6. Bila 2 kebudayaan melebur karena pengaruh komunikasi yang dijalin, maka akan menghasilkan kebudayaan baru. Dan inilah yang disebut akulturasi. Tujuan mempelajari komunikasi lintas budaya. Kebutuhan untuk mempelajari komunikasi lintas budaya ini semakin rasakan karena semakin terbukanya pergaulan kita dengan orang-orang dari berbagai budaya yang berbeda. Di samping juga karena kondisi bangsa Indonesia yang sangat majemuk dengan berbagai ras, suku bangsa, agama, latar belakang daerah, latar belakang pendidikan, dan yang lainnya. Litvin menyebutkan beberapa alasan tujuan kita untuk mempelajari komunikasi lintas budaya. Antara lain, pertama, dunia sedang menyusut. Kapasitas untuk memahami keanekaragaman budaya sangat diperlukan. Kedua, semua budaya berfungsi dan penting bagi pengalaman anggota budaya tersebut meskipun nilai-nilainya berbeda. 3. Nilai-nilai setiap masyarakat sebaik nilai-nilai masyarakat lainnya. 4. Setiap individu dan atau budaya berhak menggunakan nilai-nilainya sendiri. 5. Perbedaan individu itu penting, namun ada asumsi-asumsi dan pola-pola budaya mendasar yang berlaku. Nah, itu dia video pemaparan singkat dari saya tentang komunikasi lintas budaya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih setelah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.